bangkit berdiri, kita mau angkat satu lagu pujian. Saat kami berkumpul, Rohmu bekerja. Semuanya sikap sungguh-sungguh, lipat tangannya, kita mau nyanyi sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya Tuhan, sungguh kami mengucap syukur atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh kembali beribadah, bersekutu bersama-sama. Walaupun kami berbeda tempat, berbeda jarak, kiranya Tuhan yang menyatukan kami. Kasih Tuhan yang menyatukan kami. Kami mulai ibadah persekutuan anak malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Cici Meme sapa sekali lagi. Selamat malam adik-adik. Iya, Good. Kita mau sama-sama angkat satu lagu pujian. Hari ini kurasa bahagia loh berkumpul bersama saudara seiman. Hari ini kurasa bahagia. Bersama saudara seiman.
manis loh. Kasih Yesus itu indah loh. Wah, kasih Yesus itu buat Cici Meme doang? Enggak. Buat kalian doang? Enggak. Buat aku doang, Ci? Oh enggak. Kasih Yesus itu manis dan indah untuk semua, untuk semuanya. Untuk ada papa, ada mama, ada kakak, ada adik. Ya, kasih Yesus itu manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kita mau pakai gaya ya. Bundanya siapin. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, sungguh ini lebih tinggi, lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari samudra, lebih dalam dari lautan. Oh oh oh, sekali lagi kasih Yesus manis dan indah. 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 Oh oh oh, sungguh lebih tinggi dari langit, lebih tinggi. Sampai naik, lebih luas dari lebih dalam, lebih dalam dari lautan. Oh oh oh, sungguh indah. Ya, sekarang sediain kupingnya, dibuka kupingnya coba. Mana kupingnya? Mana kuping? Ada 2 kupingnya? Iya, sekarang nggak boleh ngobrol lagi. Kunci mulutnya. Cici Meme mau memberikan pengumuman. Yang pertama, kita akan ketemu lagi beribadah setiap hari Minggu jam berapa? Jam 10 pagi, Ci? Oh bukan. Jam 12 siang, Ci? Bukan. Jam 1 siang. Jam berapa? Jam 1 siang. Ulang lagi. Jam 1 siang. Kita mau sama-sama ibadah lagi setiap hari Minggu, menguduskan hari Sabat jam 1 siang. Cici, aku rumahnya di Bandung. Aku rumahnya di Kalimantan. Aku nggak bisa datang ke gereja. Nggak apa-apa. Ada online. Kita bisa sama-sama masuk aplikasi Zoom. Kita sama-sama ibadah lewat Zoom namanya ya. Nanti linknya ada Cici Koko kasih di grup Sekolah Minggu GKI Ampera. Jadi kalian nanti setiap jam 1 siang, wah ada link. Cik, masuk kita ada ibadah ya. Lalu kalau yang mau datang, Cici aku rumahnya deket, aku mau datang, aku sehat. Wah, mau datang gereja. Harus ada izin orang tua, tapi ya nanti Cici Kokonya misalkan kasih suratnya lewat WhatsApp, lewat online. Nanti kalian suruh mami, papi, siapa aja, kungkung, popo, tanda tangan kalau boleh ibadah ke gereja ya. Harus tanda tangan. Kenapa? Berarti orang tua kalian setuju ya boleh ke gereja. Begitu ya. Kalau nggak boleh, jangan. Kita ibadah lewat rumah saja, lewat online saja ya. Cici aku nggak ngerti print-printan. Oh nanti Cici Kokonya juga ada sediain ya. Misalkan Poponya antar ke gereja, lalu nanti ada surat suruh Popo tanda tangan dari Cici Koko ya. Begitu ya. Harus ikutin peraturannya ya. Nggak boleh sembarangan ya. Supaya kita sama-sama terjaga, sama-sama sehat ya. Oke, lalu Cici Meme juga mau kasih tahu pengumuman. Setiap hari Kamis kayak sekarang nih, kita ibadah mulainya jam berapa? Pintar, jam 6 sore ya, jam 6 sore. Cici aku nggak bisa buka ini linknya nih, nggak bisa buka YouTube-nya di jam setengah 6, jam 5:30. Oh nggak bisa, karena linknya nanti hanya dibuka jam 6 sore. Baru terlihat videonya nanti jam 6 sore ya, baru terlihat. Sebelum itu nggak bisa ya. Jadi nanti benar-benar harus, wah udah jam, bentar lagi semenit lagi jam 6 sore. Klik, wah baru ada. Ya kalau udah jam 6 sore baru ada ya. Ingat ya, jam 6
jam 6 sore. Sekarang Cici mau ajak kita angkat satu lagu pujian. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian Yesus sahabatku, kau mati bagiku. Semuanya siap sungguh-sungguh, lipat tangannya, kita mau nyanyi sungguh-sungguh. Yesus sahabatku, kau mati bagiku. Kau mati bagiku. Besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Bukan ingat tinggal, Yesus sahabatku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Bukan ingat tinggal, Yesus sahabatku, Tuhan Yesus sahabatku, kau mati. Yesus sahabatku, kau mati bagiku. Besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Bukan ingat tinggal, Yesus sahabatku, sampai ku besar, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Bukan ingat tinggal, Yesus sahabat dan Tuhanku. Semuanya lipat tangan dan tutup matanya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, sungguh kami mengucap syukur bahwa Tuhan mau mati masuk ke dalam dunia untuk menebus dosa. Ya Tuhan, sungguh kami mengucap syukur mempunyai Tuhan yang hidup, Tuhan yang mau menyelamatkan kami dari dosa. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin agar kami mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Kami patahkan bila ada kuasa si iblis yang mengganggu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, selamat sore. Bersyukur kita bisa kembali mendengar firman Tuhan di Persekutuan Anak ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini kami boleh mendengar firman Tuhan kembali. Kiranya Tuhan boleh pimpin kami mendengar dengan baik dan juga kami boleh mengerti firman Tuhan. Pimpin kami lebih lagi untuk belajar firman Tuhan, untuk boleh mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, jadi Cici minta buka Alkitabnya di Kejadian 21 ayat 7. Kejadian 21 ayat 1 sampai 7. Kejadian 21 ayat 1 sampai 7 boleh dibuka. Tungguin ya. Oke, kalau udah kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya.
Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan, sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak, anaknya itu ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak? Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Nah, kalau kita lihat ya, ini Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Nah, Tuhan janji apa kepada Sarah? Tuhan berjanji bahwa Sarah akan melahirkan seorang anak. Ya, waktu itu, kenapa dia berseru kepada Tuhan? Sarah ini sebenarnya dia berseru kepada Tuhan, dia minta pertolongan Tuhan. Kenapa? Karena Hagar mengejek dia. Hagar ini siapa? Hagar adalah pelayannya, Gundik ya. Pelayannya Sarah yang diberikan kepada Abraham. Begitu, Ci. Karena dia itu merasa bahwa Abraham tidak punya anak, jadi dia menyuruh pelayannya ini untuk menikahi Abraham agar Abraham punya anak. Akhirnya setelah Hagar mengandung, hamil, ya, mau punya anak, dia mengejek Sarah. Ya, padahal langsung menikah siapa? Sarah, tapi diledek Sarahnya. Akhirnya Sarah sedih, lalu dia minta pertolongan Tuhan. Akhirnya Tuhan menjawab dia bilang, Sarah akan melahirkan seorang anak. Ya, tapi dia nggak percaya. Kenapa? Karena dia itu sudah tua umurnya. Ya, bahkan tadi kita lihat, sebenarnya ketawa ya. Mau ketawa, bagaimana sih seorang yang sudah tua bisa punya anak? Ya, ayat 6, bagaimana dia bisa punya anak sedangkan dia sudah tua? Ya, udah tuanya bukan kayak tua biasa ini ya, tapi tuanya itu seperti nenek-nenek. Ya, Tuhan itu menepati janjinya. Ya, Tuhan itu nggak ingkar juga kepada Abraham. Tuhan bilang kepada Abraham di Kejadian 17 ayat 4-6, dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Tuhan bilang kepada Abraham ya, engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abraham, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa, aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Nah, Tuhan janji kepada Abraham itu dia menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Sejumlah besarnya itu maksudnya jumlahnya yang banyak ya. Bangsanya jumlahnya yang banyak, bukan bangsanya. Maksudnya bukan satu bangsa yang besar, tapi begitu banyak bangsa. Nah, Tuhan itu berkata 2 kali ya, sejumlah besar bangsa, bapa sejumlah besar bangsa. Lalu Tuhan bilang apa? Kau akan beranak cucu. Tapi sampai sekarang Abraham aja belum punya anak dari Sarah ya. Tapi apa? Tapi Abraham terus menaati apa kata Tuhan. Tuhan menyuruh dia pergi. Tuhan menyuruh dia menunggu. Tuhan tunggu. Ya, Tuhan bilang, kamu akan punya anak. Dia tentu menanti ya. Abraham pasti menunggu, ini kapan nih aku punya anak? Ya. Sedangkan pada saat itu Sarah masih belum hamil juga, pada sudah tua. Hari makin hari dia tunggu, akhirnya makin tua. Akhirnya dia sampai ketawa ya. Masa sih Tuhan sekarang umur berapa? Ya. Tadi kita baca apa? Abraham punya Ishak. Ishak lahir tuh Abraham umur berapa? 100 tahun. Bukan biasanya mah 30-40 tahun sudah punya anak ya mungkin.
Tapi ini 100 tahun dia punya anak yang baru lahir. Ya, kita lihat. Ishak lahir pada hari tua Abraham, dia sudah kakek-kakek, dia sudah nenek-nenek, si Sarah ya. Kenapa si Sarah ketawa? Kenapa? Ya iya, masa nenek-nenek, coba dibayangin nenek-nenek yang sudah tua, jalan aja mungkin susah, tapi dia harus menopang, membawa perut yang besar, mungkin 10 kilo ya, dengan air, ya, dengan perutnya yang besar, dia mungkin jalannya susah, tapi Tuhan buat itu mungkin ya. Seorang kakek nenek memiliki bayi ya, seperti Abraham dan Sarah ini. Nah, itulah janji Tuhan. Tuhan berjanji kepada Abraham, Tuhan berjanji kepada Sarah, dan Tuhan tepati. Terus yang kedua, tidak pernah terpikirkan apanya, itu pertolongan Tuhan, perkataan Tuhan itu nggak pernah terpikirkan. Kejadian 21 ayat 6 dan 7 yang tadi kita baca. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa, tetapi orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak, namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Ya, kalau kita lihat, ya mungkin bisa ketawa ya, nenek-nenek punya anak. Lucu ya nenek-nenek ya. Tuh. Nenek-nenek, kakek-kakek. Malah kita melihat, oh itu anak pungut kali. Tapi kalau kita lihat begini, anak pungut ya. Tapi waktu itu, orang mungkin menyaksikan di mana saat si Sarah ini perutnya membesar, ya. Kita nggak lihat, tetapi kita percaya itu ya. Itu namanya iman. Nah, waktu itu kita lihat itu nggak mungkin, tapi itu Tuhan jadikan mungkin. Ya, jadi pertolongan Tuhan itu di luar pikiran kita. Ya, kita nggak bisa ngalamin sekarang, makanya kita ketawa. Ya, ngelihat waktu itu si Sarah bilang dia tertawa karena Tuhan bilang dia akan melahirkan seorang anak. Ya, pada masa tuanya dia ketawa. Mana mungkin sih Tuhan ya? Ini kan aku masih udah tua. Ya, dia ketawa dengan perkataan Tuhan itu. Tapi setelah dia melihat, setelah dia alami sendiri bahwa benar dia melahirkan seorang anak, dia bahkan bilang apa ya? Ya, ada orang yang bilang ya, Sarah menyusui anak, Sarah punya anak ya. Tapi dia bilang apa? Aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya, bagi Abraham pada masa tuanya. Ya, kalau kita lihat, Tuhan ini sangat luar biasa ya. Bisa kebayang nggak? Kalau coba kalian pikir, bagaimana dari dulu sampai sekarang kalian bisa sekolah? Dari mana kalian dari dulu sampai sekarang tuh kalian masih punya rumah? Ya, dari mana dari kalian lahir tuh Tuhan pelihara sampai sekarang? Dari mama papa. Dari mana mama papa mendapatkan itu? Ya, uangnya, gajinya, pekerjaannya. Kalau bukan Tuhan, itu siapa? Ya. Mungkin ada orang yang nggak percaya, tapi kita tuh punya iman. Kita percaya bahwa Tuhan yang melakukan segala sesuatu dari awal. Ya, dari kamu yang mungkin belum lahir, masih dalam perut, Tuhan telah mengatur segala sesuatunya dengan baik. Sampai hari ini kita bisa datang, berkumpul, beribadah, menyanyi pujian, dan juga kita bisa mendengar firman Tuhan, melihat bagaimana Tuhan bekerja untuk umatnya, Tuhan bekerja untuk Abraham, Tuhan juga menggenapi janjinya, Tuhan juga bekerja untuk kita hari ini. Ya, kita akan merasakannya di hari kelak. Kita akan berpikir, oh iya ya, dari dulu Tuhan pelihara saya. Dari dulu Tuhan pelihara saya sampai hari ini,
Tuhan berikan kesehatan bagi kita. Ya. Jadi mungkin kita masih belum bisa lihat sekarang, tapi kita bisa lihat itu di kemudian hari. Bagaimana Tuhan tuh kita nggak bisa kepikiran deh bagaimana kita bisa melewati sampai hari ini. Ya, bagaimana kalian bisa mungkin lulus ujian, bagaimana kalian bisa dapat nilai baik, bagaimana kalian bisa mengingat pelajaran yang kalian pelajari pada saat ujian, kalian akan mengisi soal-soal ujian, ya. Itu kalian tidak terpikir pada saat itu, tapi jika sudah lewat, kalian akan pikir, iya, Tuhan pimpin saya sangat luar biasa. Betul? Ya, itu kita nggak pernah pikirin, tapi Tuhan sudah lakukan itu. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami punya Tuhan yang sungguh baik, kami memiliki Tuhan yang sungguh berkuasa, ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan telah memimpin kami hingga hari ini. Kami bersyukur Tuhan telah memberikan kami kesehatan pada hari ini. Tuhan, kiranya Kau boleh pimpin kami hari depan. Kau pimpinlah anak-anak-Mu ya Tuhan dalam sekolah mereka. Kami bersyukur Tuhan telah memimpin kami. Kiranya Tuhan boleh pimpin anak-anak-Mu yang sudah lama tidak hadir untuk boleh datang kembali, berikanlah mereka kerinduan untuk boleh hadir beribadah kepada Tuhan. Tuhan, pimpin kami satu persatu, berkati kami, berikan kami kesehatan untuk boleh datang beribadah di hari Minggu nanti. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.